Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Rahasia Penglaris dari Kuku Mayit. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak perlu kita berlama-lama. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Ada sebuah kisah tentang penglaris kuku mayit. Cerita ini datang dari salah satu narasumber yang tidak lain adalah orang kepercayaannya sang pelaku. Sebut saja namanya Pak Husni. Pak Husni ini tinggal di sebuah desa yang terletak di Kecamatan Dalam. Ia ikut bekerja dengan bosnya selama beberapa tahun. Sebut saja namanya Pak Simul. Waktu itu sebelum Pak Husni ikut bergabung dengan Pak Simul, ada salah satu warga yang meninggal sekitar jam 5 sore. Dan tentunya jenazah itu tidak langsung dimakamkan. Nah, disinilah di mana jenazah itu ketika sore hari sampai dini hari dibaringkan di ruang tamu dengan ditutupi kain jarik. Dan tentunya ada beberapa warga yang menjaga, dan ada juga yang mendoakan dan juga membacakan Yasin. Tepat pada pukul 1, Pak Simul tiba-tiba datang bersama rombongan warga lainnya. Pak Simul pun ikut membaca Yasin dan tahlil, mendoakan almarhum. Sedangkan dengan Pak Husni berada di ruang depan. Setelah tidak terdengar suara doa tahlil, Pak Husni masuk ke dalam, bermaksud untuk memanggil dan mengecek apakah sudah selesai atau belum. Nah, sewaktu dia membuka tirai, Pak Husni melihat Pak Simul sedang membuka jenazah sampai ke bagian dada. "Loh, Pak, kenapa dibuka jenazahnya?" tanya Pak Husni. "Pengen tahu saja, jenazahnya ini kenapa?" jawab Pak Simul, sembari menutup kembali jenazah itu. Pak Husni pun mengajak Pak Simul untuk duduk di depan. Tapi tidak berselang lama, Pak Simul tiba-tiba berpamitan. Katanya ada perlu, atau mungkin juga mau istirahat. Sementara Pak Husni bersama yang lain tetap berjaga di rumah almarhum. Di keesokan harinya, pemakaman pun segera dilakukan. Pak Simul pun ikut juga bersama beberapa warga yang lain. Para warga mengantar jenazah itu ke pemakaman yang terletak di ujung desa. Setelah selesai melayat, Pak Husni bekerja kembali seperti biasa. Ia bekerja di ladang milik salah satu tetangganya. Walaupun gajinya tidak seberapa, tapi alhamdulillah cukup untuk menghidupi keluarganya. Nah, di setiap malam sekitar jam 10 sampai jam 12 malam, Pak Husni, Pak Simul, dan warga yang lain sering nongkrong di warung depan gang rumahnya. Tapi tumben-tumbennya, semenjak tetangga itu meninggal, Pak Simul tidak pernah kelihatan, bahkan tidak pernah pulang ke rumah. Menurut sang istri, Pak Simul sedang pergi mencari modal usaha di kota lain agar bisa mengembangkan usahanya. Waktu itu Pak Husni tidak terlalu bertanya lagi, karena bukan ranahnya. Selang 1 bulan, Pak Simul akhirnya sudah pulang. Pak Husni pun mempertanyakan tentang kepergiannya. "Ya biasalah, usaha nyari modal, biar tambah gede usaha saya. Makanya saya datang ke sini, sekalian ngajak kamu kerja sama saya," ujar Pak Simul. "Kerja sama sampean, Pak? Memangnya kerja apaan, Pak?" tanya Pak Husni. "Kamu mau tidak? Ada cabang yang baru, nanti diurusin sama kamu."
Bapak sudah buka cabang yang lain. Yang benar, Pak. Di mana? Tanya Pak Husni penasaran. Ada di dekat pasar, jawab Pak Simul. Ya sudah, Pak. Nanti saya ikut ya. Dengan senangnya, Pak Husni menerima tawaran itu. Waktu itu Pak Husni sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Simul. Di keesokan harinya, Pak Husni langsung datang ke tempat di mana usaha yang dimiliki oleh Pak Simul berada. Dan hari itu juga, Pak Husni langsung bekerja. Pekerjaan yang berada di kampungnya pun ditinggalkan. Di hari pertama bekerja, Pak Husni langsung dibanjiri pembeli. Tapi dalam pikirannya Pak Husni, kok bisa sampai lari seperti ini? Gimana caranya? Waktu itu Pak Husni sempat bertanya juga kepada Pak Simul. Pak, kok bisa laris begini? Bagaimana caranya, Pak? Kalau seperti ini, mendingan kita cari karyawan lagi, Pak. Saya kan keteteran kalau begini terus, ujar Pak Husni. Ya sudah, kamu cari saja orang yang bisa membantu kamu, jawab Pak Simul. Mendapat perintah seperti itu, sore itu juga, setelah menutup toko, Pak Husni langsung mencari karyawan. Salah satunya adalah saudaranya sendiri, seorang perempuan yang kebetulan baru lulusan SMA. Dan saat itu juga diajak oleh Pak Husni. Sebut saja namanya adalah Ayu. Ayu pun menerima tawaran dari Pak Husni. Pak Husni pun menyampaikan kepada Pak Simul, saya sudah dapat satu, Pak. Kira-kira satu cukup enggak? Kalau tidak cukup, kamu cari lagi. Mungkin temannya sepupu kamu. Barangkali ada yang mau bekerja. Kalau bisa, cari 5 sekalian, ujar Pak Simul. 5, Pak? Terus nanti bayarnya gimana? Tanya Pak Husni. Sudah, itu urusan saya, jawab Pak Simul. Hari itu juga, sehabis maghrib Pak Husni kembali ke rumah Ayu untuk memberikan kabar. Ayu, barangkali kamu punya teman yang masih nganggur, ajakin kerja bareng sama kamu. Saat itu juga, Ayu pun menghubungi teman-temannya. Di keesokan harinya, Ayu dan temannya langsung ikut bekerja sama Pak Husni. Total 6 karyawan. Tepat 1 bulan, usahanya Pak Simul itu semakin sukses. Pak Simul pun punya rencana buka cabang lagi. Pak Husni diminta untuk mencari tempat yang dekat dengan pasar. Nih, nanti cariin kios yang mau dijual ya. Pak Husni mengikuti perintah dari bosnya. Pak Husni seharian mencari sendirian. Sampai akhirnya, Pak Husni mendapat informasi. Di salah satu pasar, ada satu kios yang mau dijual. Dan harga yang ditawarkan juga termasuk tinggi. Pak Husni pun menyampaikan hal itu kepada Pak Simul. Besok kita datangi pemiliknya, ujar Pak Simul. Iya, Pak, jawab Pak Husni. Singkat ceritanya, keesokan harinya, Pak Husni tidak ke kios, melainkan ikut Pak Samsul ke pasar sebelah. Pak Simul langsung menemui pemilik kiosnya. Memang harga kios yang tinggi, setara dengan tempatnya yang sangat luas. Makanya dalam beberapa bulan itu tidak laku, karena harganya juga tinggi dan tempatnya juga luas. Pak Agus, sang pemilik kios, menjelaskan lokasi yang strategi dan harga yang ditawarkan. Tanpa panjang lebar, Pak Simul mengiyakan saja. Iya, Pak, saya setuju. Hari itu juga, Pak Simul langsung membayarnya.
Waktu itu Pak Husni benar-benar tidak percaya. Uang sebanyak itu Pak Simul dapatkan dari mana? Memang usahanya 1 bulan ini hasilnya luar biasa. Tapi yang namanya putar modal itu juga perlu. Tapi dia masih punya banyak modal. Dapat dari mana? Setelah pembayaran itu selesai, beberapa hari setelahnya, kios itu pun diisi barang-barang yang dijual. Dan itu pun dijaga oleh Pak Husni dan juga Pak Simul sendiri. Dalam kurun waktu 2 bulan, sudah 2 cabang. Dan di 2 cabang itu juga, Pak Husni mencari karyawan lagi. Saat itu tugasnya Pak Husni hanya diminta untuk mencari kios di pasar-pasar tradisional dan juga mencari karyawan baru. Jadi Pak Husni sekarang dijadikan orang kepercayaan Pak Simul. Dalam kurun waktu 4 bulan, sudah ada 4 cabang. Dan semuanya itu tidak ada yang sepi. Semuanya laris manis. Hasilnya pun berlipat-lipat. Dan setelah itu Pak Simul ingin membuka cabang lagi, yang nantinya dijaga sendiri oleh Pak Simul. Jadi sebenarnya secara pendapatan, Pak Simul sudah enak. Tinggal tunggu di rumah saja. Pasti akan mendapatkan hasil yang besar. Namun kenyataannya bukan seperti itu. Pak Simul tetap ikut bekerja. Sampai akhirnya, Pak Simul mempunyai kios baru lagi, yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Pak Simul. Ketika sudah buka 5 cabang, Pak Husni diberi fasilitas berupa sepeda motor dan tentunya dengan gaji yang besar, membuat Pak Husni semakin nyaman bekerja di tempat Pak Simul. Tapi di kios kelima ini, ada beberapa kejadian yang dialami oleh Pak Husni yang membuatnya kebingungan. Karena setelah dia membuka kios itu selama 1 minggu, Pak Husni ingat benar kalau Pak Simul seperti ketakutan ketika ke kios tersebut. Ucapan-ucapan yang tidak seharusnya dilontarkan, kemudian dilontarkan, membuat Pak Husni keheranan. Kamu pocong, mau apa kamu kesini? Pak Husni yang mendengar itu di siang bolong, sangat kebingungan. Mana ada pocong siang-siang begini? Pak Husni sempat berpikir, paling itu hanyalah halusinasi Pak Simul. Tapi kejadian itu terus-menerus terjadi. 10 hari berada di kios itu, Pak Husni juga merasa didatangi oleh sosok yang sudah meninggal. Namun bukan berbentuk pocong, melainkan sosok itu memakai pakaian kesehariannya. Awalnya sama sekali tidak dihiraukan, namun semakin hari semakin menjadi. Kamu jangan ganggu saya. Waktu itu Pak Husni sempat menanyakan kepada Pak Simul, Pak, sebenarnya itu kenapa sih? Kenapa di kios ini sering ada penampakan, Pak? Pak Simul juga sering melihat pocong kan? Tanya Pak Husni. Saya juga tidak tahu. Pocong itu selalu mendatangi saya dimanapun saya berada. Setelah perundingan keduanya akan kejadian itu, Pak Simul akhirnya memutuskan untuk mendatangi Mbah Dukun. Kebetulan di desa sebelah ada satu dukun yang terkenal dengan kesaktiannya. Pak Simul datang ke sana dengan banyak pertanyaan. Permisi Mbah, ada perlu apa datang ke sini? Dan siapa kamu? Mbah, saya mau minta tolong Mbah. Saya namanya Simul Mbah. Sebenarnya ada masalah apa kamu datang ke sini? Begini Mbah, akhir-akhir ini
dalam beberapa minggu ini, saya sering didatangi pocong. Dan bukan di malam hari saja, Mbah. Siang hari, sore hari, dimanapun, saya sering sekali didatangi pocong, Mbah. Seakan-akan pocong itu selalu mengikuti saya terus, sampai saya ketakutan sendiri, Mbah. Jadi, kamu kepengen tidak diganggu pocong itu lagi? Tanya Mbah Dukun. Iya, Mbah. Iya. Baiklah, tunggu di sini. Si Mbah akan masuk ke dalam dulu. Kurang lebihnya setengah jam, Mbah Dukun itu keluar lagi. Dan ketika keluar, dia membawa benda yang tidak lain adalah jimat. Mbah Dukun pun menjelaskan kepada Pak Simul. Simul, ini saya kasih jimat. Jimat ini kamu taruh saja di dompet. Dan jangan lupa, kasih kembang 3 rupa di dalam dompet juga, agar perewangannya itu bisa membantu sampean untuk menghindari pocong itu datang ke tempat sampean. Iya, Mbah, terima kasih. Berapa maharnya, Mbah? Maharnya cukup ganti minyak saja, tapi harga minyaknya 15 juta. Jawab Mbah Dukun. Pak Simul yang mendengar itu pun terkejut. Tapi itu tidak masalah bagi Pak Simul untuk membeli minyak itu. 15 juta dibelikan sebotol kecil minyak misik. Di keesokan harinya, Pak Simul seperti biasa menghampiri Pak Husni dengan mobilnya. Mereka berangkat ke toko yang kelima, sementara 4 cabang yang lainnya aman-aman saja. Pak Husni malam itu sempat datang ke rumah Ayu, menanyakan apakah di tempat Ayu ada pocong atau tidak, dan jawabannya adalah tidak. Pak Husni mengira kalau Ayu juga diganggu oleh sosok pocong, namun ternyata tidak. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, ada beberapa karyawan yang sebelumnya juga sudah diganggu oleh sosok pocong. Pak Simul dan Pak Husni menghampiri karyawan itu. Sebelum sampai ke toko, Pak Simul membawa mobil seperti ketakutan. Padahal hari itu, langit begitu cerah. Jalanan pun ramai sekali. Dan tentunya Pak Simul tidak sendirian. Di samping kirinya ada Pak Husni yang setia menemani. Tapi hari itu, Pak Simul sangat gelisah. Ia selalu menengok ke kanan ke kiri dengan raut muka yang menunjukkan ketakutan. Beberapa kali sempat berkata, "Pocong, pergi kamu! Pocong, pergi! Pergi!" Ucapan itu membuat Pak Husni geleng-gelengkan kepala. Pagi hari teriak-teriak pocong, Pak. Sadar, Pak, sadar. Saya melihat ada pocong, Husni. Ada pocong itu, ada pocong. Berhenti, Pak, berhenti dulu. Saya tidak mau kenapa-kenapa. Sampean ketakutan, nanti nabrak orang atau apa kan kita yang rugi. Lalu kemudian, Pak Simul menepikan kendaraannya. Dek. Seketika Pak Simul teringat akan sesuatu. Aduh, saya lupa, Husni. Ayo, kita ke pasar beli kembang. Ujar Pak Simul tiba-tiba. Hah? Kembang? Buat apa, Pak? Tanya Pak Husni penasaran. Sudah, kamu tidak usah tahu buat apa. Jawab Pak Simul. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke pasar terdekat. Sampai singkat ceritanya, apa yang diperintahkan oleh Mbak Dukun itu dilakukan oleh Pak Simul. Semenjak itu Pak Simul tidak lagi diganggu oleh pocong itu. Dan itu berlangsung kurang lebihnya sampai 1 minggu. Namun setelah 1 minggu, pocong itu kembali datang menghantui Pak Simul. Sampai Pak Simul benar-benar ketakutan dan pingsan di toko.
Mendapati bosnya pingsan, Pak Husni pun sempat bingung. Sampai akhirnya meminta tolong orang-orang yang berada di pasar. "Tolong Pak, ini bos saya pingsan. Ada yang bawa mobil tidak ya?" "Ada Pak, ini saya bawa mobil. Ayo, kita ke rumah sakit, cepat," ujar tetangganya Pak Husni, yang kebetulan bekerja juga di pasar itu. Sampai di rumah sakit, 1 jam Pak Simul belum sadar diri. Namun saat Pak Simul tersadar, Pak Simul langsung berteriak histeris. "Pocong, pocong, ada pocong!" Dan yang terdengar oleh Pak Husni, Pak Simul berucap bukan hanya sebatas kata pocong, tapi juga menyebutkan nama almarhum tetangganya Pak Husni. Pak Simul mengucapkan pocong-pocong dengan wajah yang sangat ketakutan dan seperti meminta ampun. "Ampun Pak, ampun, jangan Pak." Saat itu Pak Husni yang berjaga sempat kebingungan. Kenapa Pak Simul meneriaki nama orang yang sudah meninggal? "Kenapa Pak? Ada apa? Masa tetangga kita yang sudah meninggal dipanggil-panggil terus? Memang dia datang Pak?" Orang-orang yang berada di situ bingung harus apa. Sampai dokter pun berkata, "Mohon maaf Pak, sepertinya ini bukan urusan medis. Pak Simul sepertinya kerasukan." "Saya tidak kerasukan dok, saya masih sadar." "Tapi sampean kenapa? Dari tadi nyebut pocong-pocong terus?" tanya Pak Husni yang sudah geram. "Sebaiknya dibawa ke praktisi saja Pak, biar ditangani dengan ahlinya." Setelah dokter rumah sakit berujar demikian, Pak Husni pun meminta tolong kepada tetangganya untuk mengantar Pak Simul ke tempat praktisi. "Tolong pocong, jangan ganggu saya. Ampun, saya minta ampun." Teriakan itu sampai membuat orang-orang yang ada di sekitar ruangan menjadi sangat panik. "Ayo Pak, kita segera ke praktisi saja." Pak Husni dan juga tetangga yang mengantar tadi kembali menjalankan mobilnya menuju ke tempat praktisi terdekat. Pak Simul sudah benar-benar ketakutan sampai pingsan kembali. Saat di dalam mobil, Pak Simul tersadar, namun kembali ketakutan. Ia selalu menyebut nama almarhum tetangganya Pak Husni yang beberapa waktu lalu meninggal dunia. Pak Husni dalam diamnya bertanya-tanya, sebenarnya ada apa? Kenapa Pak Simul selalu menyebut nama itu? "Pak Husni, kita mau ke dukun yang ada di seberang desa aja atau gimana?" "Iya Pak, kita ke sana saja." "Kalau boleh tahu, Pak Simul itu sebenarnya kenapa Pak Husni?" "Saya sendiri juga kurang tahu Pak. Kemarin itu sempat datang ke dukun, minta bantuan agar tidak diganggu pocong itu. Sempat normal kembali sih. Cuman setelah 1 minggu, Pak Simul seperti ini lagi," jawab Pak Husni menjelaskan. Tidak terasa, mereka telah sampai di rumah dukun. Namun belum sempat masuk ke rumah sang dukun, Pak Simul kembali lagi ketakutan. Sosok pocong itu menghadang di pintu rumah sang dukun. Spontan Pak Simul berteriak ketakutan, sampai sang dukun itu keluar dari rumah, dan tiba-tiba dia menggerakkan sesuatu. "Pocongnya datang lagi ya?" "Iya Mbah, pocong itu kembali mengganggu bos saya, sampai dia ketakutan dan pingsan. Sudah saya singkirkan, silakan masuk." "Alhamdulillah, baik Mbah. Saya minta tolong Mbah, biar bos saya itu tidak diganggu lagi sama pocong." "Jadi yang sering lihat pocong itu siapa lagi?" tanya Mbah Dukun. "Kalau saya tidak melihat pocongnya Mbah, tapi saya bingung. Bos saya ini selalu berteriak-teriak ketakutan
dan menyebut nama tetangga saya yang sudah meninggal, Mbah. Apakah pocong itu benar-benar almarhum tetangga saya atau gimana, Mbah? Tanya Pak Husni. Memangnya nama almarhum yang meninggal siapa? Tanya Mbak Dukun. Pak Sabto, Mbah. Jawab Pak Husni. Kamu tahu nama orang tuanya? Saat Mbak Dukun sudah mendapatkan nama orang tuanya, Mbak Dukun langsung komat kamit. Tidak berselang lama, Pak Simul kembali ketakutan. Pak, tolong saya, Pak. Ada pocong, ujar Pak Simul sembari memejamkan matanya. Selesainya Mbak Dukun berkomat kamit, beliau menjelaskan. Pak Simul, kamu kepengen pocong itu tidak mengganggu kehidupan kamu? Iya, Mbah. Saya pengen, Mbah. Kamu harus ritual dulu. Ritualnya kamu mandi kembang dan juga puasa 3 hari. Nanti 3 hari ke depan, kamu tinggal di sini. Jelas Mbak Dukun. Saat itu juga, Pak Simul mengiyakan perintah dari Mbak Dukun. Di hari itu juga, Pak Simul ditinggal. Pak, saya pamit pulang ya. Nanti setelah 3 hari saya kesini lagi. Iya, Nik. Tolong sampaikan juga ke istri saya kalau saya nginep di sini ya. Baik, Pak. Kami permisi dulu ya. Singkat ceritanya, setelah 3 hari, Pak Husni datang menjemput Pak Simul. Setelah matahari sudah tidak terlihat lagi, Pak Husni sempat mengobrol dengan Mbak Dukun. Saya mau ke dalam untuk menemui Pak Simul karena mata batinnya harus ditutup. Iya, Mbah. Saat itu Pak Husni ditinggal di ruang tamu dan tidak berselang lama, sekitar setengah jam, Mbak Dukun dan Pak Simul keluar dari kamar ritual. Saat itu Mbak Dukun berkata, Pak Simul sudah tidak akan diganggu lagi sama pocong itu. Silakan, kalian boleh pulang, kata Mbak Dukun. Terima kasih, Mbah. Saya pamit pulang. Setelah beberapa hari, Pak Simul kembali beraktivitas seperti biasa. Ia berjaga di toko kelima. Namun tidak berselang lama, Pak Simul kembali ketakutan dan selalu menyebut nama tetangganya yang sudah meninggal. Dan itu terus-menerus terjadi sampai Pak Simul jatuh sakit. Keadaannya benar-benar menjadi drop. Sampai akhirnya istri Pak Simul itu meminta tolong kepada Pak Husni. Tolong Pak Husni, panggilkan siapa yang bisa membantu suami saya. Saat itu di pikiran Pak Husni, karena sang dukun itu sudah tidak mampu, pilihan alternatifnya yang tidak lain adalah seorang praktisi ataupun ahli kebatinan. Kebetulan di kampung sebelah ada seorang ustadz yang memang ahli kebatinan. Saat itu setelah mendapat perintah dari istrinya Pak Simul, Pak Husni langsung mencari alamat sang ustadz. Sesampainya di sana, karena beliau sebagai seorang guru ngaji dan imam di masjid, Pak Husni harus menunggu sekitar 1 jam. Setelah urusan sang ustadz selesai, Pak Husni langsung menemuinya dan langsung mengajak ke rumah Pak Simul. Ustadz itu menemui langsung Pak Simul yang sudah terbaring di atas ranjangnya. Sebelum itu Pak Husni pun sempat bertanya, sebenarnya ada apa dengan Pak Simul, Ustadz? Tanya Pak Husni. Nanti saya coba lihat dulu kondisi Pak Simul. Di dalam kamar itu, sang ustadz bertanya, Pak Simul, sampean kenapa? Saya setiap hari selalu didatangi pocong, Ustadz. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Simul, sang ustadz terdiam sejenak, sembari memejamkan matanya. Tidak berselang lama, beliau langsung menanyakan,
Sebenarnya ada apa sampean dengan sosok pocong itu? Ini pasti ada kaitannya dengan sampean, Pak. Pak Simul sempat terdiam, termasuk istrinya juga diam. Bagaimana, Pak? Sebenarnya ada apa? Soalnya pocong ini, dia tetap akan mendatangi sampean. Sekalipun saya membacakan ayat-ayat suci ruqyah dan sebagainya, pocong itu tidak akan bisa pergi meninggalkan sampean. Dan dia akan terus mengikuti dan mengganggu sampean. Jadi sebenarnya ada apa? Kenapa dia sampai menangis-nangis, meminta tolong sama saya untuk sesuatu yang ada di sampean? Sebenarnya sesuatu itu apa? Dia sudah ngomong, tapi dia meminta dengan bahasa isyarat, meminta sama saya atas apa yang ada di dalam diri sampean. Karena hanya isyarat mengadakan tangan sembari menunjuk ke arah sampean, dan dia akan mencekik sampean, Pak. Bagaimana mungkin, Pak Ustadz, pocong itu memperlihatkan dirinya kepada saya dalam keadaan dia masih pakai baju kesehariannya? Ujar Pak Husni. Kita perlu penjelasan dari Pak Simul dulu, Pak Husni. Saya tanya lagi, sebenarnya ada apa, Pak? Kalau sampean tidak mau menjelaskan, ya sudah, saya tidak mau melanjutkan apa yang sampean inginkan. Karena sekalipun saya membacakan ayat kursi, pocong itu akan tetap mengganggu. Kalau sampean mau mengaku, silakan. Tidak mau mengaku ya silakan. Itu urusan sampean. Tapi tanggung jawab sendiri, karena pocong itu akan terus mengganggu sampean. Pak Simul terdiam beberapa menit, sampai akhirnya dia membuka suara. Jadi begini, Pak, sebenarnya saya itu pernah melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak wajar. Terus terang, saya pernah mengambil sesuatu dari jenazah almarhum tetangga saya. Bu, tolong ambilkan kain mori yang ditaruh di dalam kotak merah. Saat sang istri sudah mengambil kotak itu, terlihat bungkusan kain mori yang sangat kecil dan diserahkan kepada Pak Ustadz. Ini, Pak. Pak Ustadz yang melihat itu langsung memejamkan matanya sembari menengok ke arah kiri, seakan-akan beliau sedang berbincang dengan sosok pocong itu. Oh, jadi benda ini yang diinginkan sosok itu. Pak Husni, ikut saya antarkan barang ini. Di mana beliau dimakamkan? Pinta Pak Ustadz. Makam siapa, Pak? Tanya Pak Husni. Sosok tetangga kamu itu, makamnya di mana? Tapi kan ini sudah malam, Pak. Sudah, ikut saja. Lalu kemudian Pak Husni diminta untuk mengantarkan ke pemakaman umum. Sampai di pemakaman umum, kain itu langsung dikuburkan, di mana almarhum tetangganya dikuburkan. Sekitar setengah jam, mereka berada di pemakaman. Sampai akhirnya, Pak Husni bertanya, Pak, sebenarnya benda apa itu? Tanya Pak Husni. Kain kecil itu berisi kuku orang yang sudah meninggal, yang dipotong oleh pelaku, yang tidak lain adalah Pak Simul. Jawab Pak Ustadz. Seketika Pak Husni mengingat masa lalu, di mana dia melihat Pak Simul membuka penutup jenazah, yang katanya Pak Simul ingin melihat jenazah itu. Iya Ustadz, saya ingat akan apa yang dilakukan Pak Simul dulu. Ketika dia datang ke tempat duka, dia itu membuka jenazah sampai ke dada. Jadi, dia motong kuku itu. Kemungkinan besar seperti itu, karena ini kuku dari almarhum. Ya sudah, kita balik saja. Kita tanyakan saja sama yang bersangkutan, apa benar itu kuku atau bukan.
Karena saya juga masih menduga saja, kata Pak Ustadz. Singkat ceritanya, sesampainya di rumah Pak Simul, Pak Ustadz pun bertanya kepada Pak Simul, "Maaf Pak, apa benar kalau yang disimpan di dalam kain itu adalah kuku dari almarhum tetangganya sampean yang sudah meninggal?" "Iya Pak, benar." "Jadi, selama ini suksesnya sampean itu tidak lepas dari kuku itu yang sudah diritualkan. Sampean benar-benar biadab. Mungkin ini karma buat sampean, Pak Simul. Mulai detik ini, saya berhenti bekerja, Pak. Saya tidak mau berurusan dengan orang yang melakukan persekutuan dengan iblis, apalagi sudah mengganggu orang yang sudah meninggal," ujar Pak Husni dengan penuh amarah. Saat itu juga, Pak Ustadz menenangkan Pak Husni. "Tenang Pak Husni, istighfar. Pokoknya saya sudah tidak mau lagi berurusan dengan sampean. Saya pamit." Dan Pak Ustadz pun ikutan pamit juga. Setelah mengetahui apa yang terjadi dengan Pak Simul, tidak berselang lama, Pak Simul meninggal dunia. Pak Simul sempat kesakitan, kurang lebihnya 1 minggu, sampai akhirnya meninggal dunia. Dan semenjak meninggalnya ini, musibah menimpa keluarganya. Istrinya yang tidak tahu bisnis membuat usahanya bangkrut. Para warga pun sudah mengetahui kalau Pak Simul telah melakukan menglaris kuku mayit. Harta yang kini dimiliki semakin menyusut. Bahkan ada tetangga yang sempat mengusir istrinya Pak Simul. Tapi alhamdulillah, ada warga yang menengahinya. Sampai singkat ceritanya, istrinya Pak Simul menghilang dan menjual rumahnya. Pak Husni sendiri tidak tahu kemana perginya mantan bosnya ini. Bahkan makamnya Pak Simul sekarang tidak terurus. Usaha apapun yang dilakukan dengan bantuan iblis pasti akan berujung petaka. Bagi kalian semua, usahalah dengan halal, karena rezeki itu sudah diatur oleh Sang Pencipta. Tinggal kita berdoa dan berusaha tetap di jalan yang benar. Insya Allah akan menjadi berkah. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.